Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat notifikasi menggunakan database ya ini. Nah, di video ini kita akan lanjutkan dengan database. Notifikasi ini kan seharusnya bisa diklik ya. Ketika notifikasi diklik oleh operator, seharusnya dia akan langsung menuju ke halaman pembayarannya. Jadi operator tidak perlu repot-repot lagi lewat sini, dia cukup klik di sini, nanti kelihatan semua informasi pembayaran dari si Budiawan ini. Oke, untuk membuat seperti ini berarti kita kembali login sebagai wali dulu. Oke, salah. Oke, kita login sebagai wali. Kemudian di bagian data tagihan lakukan pembayaran, lalu kita coba bayar lagi. Yang di SQL ya kita dihapus dulu berarti ya, data pembayaran sebelumnya kita coba hapus dulu karena kan dia tidak boleh double datanya. Oke, kita coba dulu di sini, kita hapus ya. Ini ada dua nih, kita hapus pembayaran atas nama si dua-duanya aja saya hapus. Oke, kemudian notifikasinya juga saya hapus. Oke, berarti pada saat melakukan pembayaran kita akan menyimpan URL-nya. Kita akan menyimpan URL-nya. Oke, berarti sekarang kita buka wali pembayaran controller. Oke, di sini ini notifikasi kemarin yang kita buat. Di sini notification-nya silakan diklik. Oke, seperti ini. Nah, kita buat langsung URL-nya atau rutenya di sini saja. Di sini saya buat rute saja. Jadi rute rutenya itu kita buat rute operator pembayaran show. Sudah benar tadi, pembayaran titik show koma dis pembayaran ID. Oke, jadi URL ya. Jadi URL-nya nanti akan muncul itu operator titik pembayaran show dis pembayaran ID. Oke, kita coba dulu. Kita coba pilih rekeningnya, kemudian kita isi datanya, picture seperti ini. Oke, oh dia langsung ngecek ya. Kalau dia langsung ngecek berarti tidak bisa. Saya pikir dia bisa tersimpan dulu. Kita belum buat rutenya, rute operator pembayaran show-nya. Berarti kita buka web.php. Di web.php ini seharusnya sudah ada pembayaran controller untuk operator. Oh sorry, untuk operator ini kan kita tidak pakai alias ya, tidak pakai name. Ini sudah benar. Harusnya tidak perlu operator. Pembayaran titik show. Kita coba refresh. Sebentar, oh datanya udah kesimpan. Nah, ini contoh masalah nih. Ada yang ketika terjadi error ini tidak tersimpan, tapi ini sudah tersimpan. Ya, itu sebenarnya akan jadi permasalahan tersendiri. Kita cek dulu nih, kita cek dulu. Oke, ini kosong. Pembayaran harusnya muncul. Ini dihapus dulu. Notification kosong, pembayaran kosong. Oke. Jadi supaya tidak seperti tadi, kalau tadi kan pembayarannya berhasil dibuat tapi notifikasinya error. Nah, kita tambahkan yang namanya try catch ya, try catch seperti ini. Try catch ini kita masukkan kodenya ke dalam try. Oke, kalau terjadi error baru kita tampilkan
flash message-nya. Gagal menyimpan pembayaran, koma, tampilkan th get message seperti ini. Nah, jadi kalau terjadi error di salah satu ini, maka dia tidak jadi simpan. Untuk itu kita tambahkan namanya db transaction. db transaction begin. Nih ya. Ini kontrol titik, kontrol LTI. Oke. db transaction ini dia jadi misalnya ada transaksi yang gagal di sini, kita kasih dia pesan rollback, db rollback. Nah, maka ketika ada yang error di salah satu dalam try ini, maka dia akan rollback. Rollback itu dia tidak jadi, pembayaran kreditnya akan dibatalkan. Kalau tidak ada error, db commit. Nah, jadi di sini kita buat db transaction, transaksi dimulai, transaksi database dimulai. Dia buat nih buat data pembayaran, kemudian dia kirim notifikasi. Ketika terjadi error di notifikasi, maka kode yang ada di dalam cache yang akan dieksekusi. Kode yang di dalam cache ini adalah db rollback. db rollback maksudnya adalah batalkan semua transaksi, berarti pembayaran create akan dibatalkan, seperti itu. Oke, kita simpan. Kita coba simpan lagi. Oke, pembayaran berhasil disimpan dan akan segera diproses operator. Kita cek dulu apakah benar URL kita sudah tersimpan di notification-nya. Ini, kemudian di sini ini sudah benar nih. Nah, nih. Nah, dia sudah berhasil menyimpan URL-nya. Oke. URL ini kalau kita mengubah kalau kita mengubah jalan-jalan aplikasinya, misalnya kita tidak pakai port 8000, berarti kan nanti URL-nya bermasalah nih, karena URL-nya kan sudah langsung ditulis di sini port 8000. Kita pindah, masalah, biarin saja. Kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang saya login sebagai operator lagi. Oke, saya pakai incognito. Kita coba login operator. Ada satu notif. Nah, di sini akan kita buat URL-nya. Oke, berarti kita buka app-snit. Oke, ini sudah ada. Nah, di app-snit di dalam LIA nya di mana sih? Dia tidak ada A ya. Oke, karena tidak ada A, ini saya buat saja di dalam sini dia ada A. Ahref, Ahref seperti ini. Ini bukan pakai rute tapi pakai URL. URL-nya dari mana? URL-nya dari notification data URL, seperti ini. Ini tutupnya di bawah sini sebelum LI tutup. Oke, ini kenapa dia tidak mau rapi? Oke, ini biasa nih bug ya. Oh, dia geser lagi tuh. Oke, tidak masalah, abaikan saja. Kita coba klik ya, refresh. Kita coba klik, harusnya dia sekarang menuju ke rute. Kalau diklik ke rute operator pembayaran, ini ID pembayaran. Ini udah benar. Jadi kita bisa menambahkan URL biar kita bisa lebih mudah mengarahkan si operator ini ke halaman yang ada di notifikasinya. Nah, sekarang kita akan buat pembayaran show-nya. Oke, berarti ini tutup, ini juga tutup, ini tutup. Berarti kita buka pembayaran controller di function show ini, baru kemudian, nah ini namanya, kalau ini namanya rute binding ya. Rute binding itu Laravel otomatis akan yang buatin kode find or fail nya. Jadi ketika saya tampilkan pembayaran, itu otomatis sudah sesuai dengan pembayaran yang ID nya 14 ini. Nah, ini
Jadi kalau biasanya kan kita gini dulu nih, kita buat dulu model sama dengan pembayaran find or fail pakai pembayaran ID misalnya. Nah, di sini kan biasanya kita pakai $ID. Nah, ada juga namanya rute model binding, di mana kita tidak perlu lagi mengetikkan perintah find or fail ini, cukup kita masukkan saja di sini pembayaran, kemudian objeknya, nanti udah Laravel yang nambahin perintah find or fail-nya, dia otomatis ya. Itu namanya rute model binding. Oke, saya lanjutkan nih, saya tetap pakai rute model binding saja. Return view, operator, pembayaran, show. Kemudian di sini saya masukkan data pembayaran, model ya, model pembayaran. Oke. Kemudian kita buat pembayaran show-nya. Pembayaran show ini kita buatnya dari tagihan show, bukan ya, tagihan indeks ya. Saya buat dari tagihan indeks saja yang punya operator. Dari sini kita bisa save as, kita ganti jadi pembayaran show. Oke. Ini kalau kita mau mengedit manual silahkan, kalau tidak berarti, oh ya, ini kan tidak ada nih, kita tidak pakai variabel yang ada di tagihan kemarin, berarti kita buat manual saja. Oke, data pembayaran ini saya hapus saja, kemudian ini juga saya hapus saja dari sini sampai row-nya. Oke, kemudian di sini models. Oke, ini tidak masalah. Modelingnya saya tidak pakai. Kemudian ini hapus saja lah sekalian. Kita tidak pakai model yang tabel ke bawah ya. Oke, ini boleh kita hapus saja. Seperti ini. Nah, kita buat tabelnya yang model seperti ini saja. Table. Kemudian di sini thit, lalu di sini nomor pembayarannya misalnya. Di sini kita pakai apa tadi saya lupa, model ya. Model itu kan ada model, ada models. Kalau pakai S itu berarti dia datanya bisa di for each data collection atau array. Kalau model saja maka dia first ya, datanya cuma satu. Ini kita buat berarti model ID pembayarannya, kemudian seperti itu. Kemudian kita buat lagi di sini ID tagihan, di sini berarti tagihan ID. Kita coba refresh dulu, lihat hasilnya. Oke, ini udah muncul, kejauhan. Kasih sini kita kasih kelas, kita kasih width width 18%. Oke, seperti ini. Ini sudah. Nah, sekarang yang mau kita tampilkan di data pembayaran ini apa saja? Ada nomornya, nomor pembayaran, kemudian ada ID tagihannya, kemudian informasi ini dia bayar apa sih gitu. Dia ini sebenarnya tampil ini sama seperti tampil data tagihan ini ya. Di data tagihan ini kan sudah ada sebenarnya. Nah, tapi kita tampilkan ulang. Oke. Di sini total tagihan ya. Item tagihan. Oke, kita cek dulu. Ini harusnya kita desain dulu biar tampilannya lebih bagus nih. Dia ada ID tagihan, kemudian ada item tagihan. Item tagihan ini kita tampilkan apa saja itemnya.
dari pembayaran ini ada relasi ketagihan. Kita cek dulu. Oke, ini sudah muncul nih data dari tagihan ini, dia ada relasi ketagihan detail seperti ini. Nah, ini nih. Jadi ini bisa kita buat perulangan sebenarnya ya. Oke, saya hapus dulu nih. Jadi item tagihan itu kita buat dia pakai for each. B for each model tagihan detail as item. Di sini kita pakai UL, pakai UL atau pakai table ya, pakai table saja. Kemudian ada TH, kemudian ada nomor, ada item, nama biaya, kemudian jumlah. Ini di bagian T hit. Nah, kemudian di bagian T body ini seperti biasa nih, kita tampilin ini, kita pindahin ke sini. Oke, simpan, baru kita tampilkan item tagihannya. Ini berarti nama biaya, kemudian di sini jumlah biaya. Oke, kita coba simpan. Oke, ini sudah muncul ya, ini sudah muncul, tinggal tabelnya kalau mau dibagusin silahkan. Kita kasih kelas table, kemudian table SM. Oke, ini sudah ada. Kalau kita mau yang pakai titik itu saya lupa pakai apa, kita lihat di biaya saja, biaya indeks. Kita pakai format rupiah gini ya, berarti langsung saja gini bisa, karena kita sudah punya functionnya ya, format rupiah. Oke, udah muncul. Ini item tagihan, kemudian jadi apa sih kalau yang mau dilihat sama operator ya, totalnya berarti di bawah ini ya. Kita tambahkan lagi nih, saya copy. Di bawah TD ini kita pastekan lagi, sebentar, ini di mana? Oke, berarti setelah TR kita buat lagi di sini total tagihan. Total tagihan ini sama didapat dari model relasi ketagihan detail sum jumlah biaya seperti ini. Kita masukkan dia dalam format rupiah, Oke, sudah. Kemudian nih sudah muncul informasi tagihannya, informasi si pembayarnya dulu ya. Kemudian ini sudah informasi tagihan, berikutnya tuh informasi si yang bayar, siapa yang bayar nih, siapa sih gitu, kurang lebih gitu. Oke, ini kita buat TR TD cool spend 2, kita buat informasi tagihan. Oke, ini boleh kita kasih kelasnya misalnya BG secondary. Oke, teksnya putih, teks white. Oke, font bold. Oke, font bold nggak mau dia, VW ya, VW bold. Oke, udah copy saja, pastekan di bawah ini. Jadi informasi tagihan sudah, berikutnya informasi wali, informasi siswanya saja, informasi siswa apa sih yang mau kita tampilkan misalnya, biar operator tuh gampang mengetahui tentang pembayaran ini ya. Misalnya dia cukup tahu nama siswa saja. Di sini berarti model tagihan siswa nama. Oke, sini nama siswa, kemudian
nama wali sudah. Kalau kita mau detail lagi silahkan, tidak ada masalah ya. Kalau nama walinya itu berarti siswa wali name. Oke, sudah nih. Wali ini boleh dari sini sebenarnya atau dari model, kan dari model juga ada wali ya, name. Relasinya kan ada juga, sama saja. Ini sudah informasi tagihan, informasi siswa, baru informasi pembayaran. Kita copy lagi dari sini, informasi pembayaran. Oke, ini kita copy, kita paste di sini. Bank, nama bank pengirim, bank pengirim. Sini berarti kita lihat nama relasinya apa. Di tabel pembayaran berarti ada bank sekolah ID. Oke, kita buka modelnya pembayaran. Apakah dia ada relasi ke bank sekolah ID? Nah, ini kan belum ada nih. Relasinya belongs to ke bank sekolah. Ini berarti bank sekolah. Ini untuk informasi dia kirim kemana. Kalau dia kirim dari mana, berarti ada wali bank ID. Nah, di sini ada wali bank nih. Oke, kayaknya tidak ada. Kita buat lagi, berarti relasi belongs to ke wali bank. Belongs to wali bank. Ini wali bank. Oke. Simpan, kita coba. Berarti di sini model bank pengirimnya itu berarti wali bank, kemudian nama bank. Kita coba refresh. Ini bank pengirim ya, bank BRI udah muncul. Udah, berikutnya tinggal nomor rekening. Ini berarti nama bank, nomor rekening. Kemudian berikutnya pemilik rekening. Ini nama ya, kalau saya tidak salah, nama rekening. Oke, kita refresh. Ini sudah muncul nih. Dia ngirim dari Bank BRI, nomor rekeningnya sekian, pemilik rekeningnya Estiara Panjaya. Oke. Kemudian di sini kita copy saja bank tujuan. Saya paste di sini. Bank tujuan transfer. Ini berarti bukan wali bank tapi bank sekolah bank ya. Apa nama relasinya, kita cek. Bank sekolah ya. Oke, berarti ini bank sekolah. Oke, bank tujuan transfer, nomor rekening pemilik atas nama ya. Kalau yang ini atas nama. Oke. Nih. Ini berarti kita buat aja nih biar bagus. Berarti informasi bank pengirim ya. Kemudian di bawahnya informasi bank tujuan, informasi bank tujuan transfer. Oke, sudah ada. Dia ngirim dari sini, kemudian dia informasi bank tujuan transfer. Nah, yang terakhir baru di sini informasi pembayaran. Nah, di sini kita buat nih sama copy paste juga. Informasi pembayaran baru dari tabel pembayaran. Apa saja yang mau ditampilkan, misalnya tanggal bayar, tanggal pembayaran. Di sini berarti tanggal bayar, kemudian status konfirmasi, nanti dulu jumlah yang dibayar ya, tanggalnya kapan, kemudian jumlah yang dibayar. Ini berarti jumlah dibayar, kita masukkan dia di format rupiah. Jadi tanggal bayar, jumlah dibayar,
Nah, kemudian bukti pembayaran. Oke, bukti pembayaran kita simpan. Oke, coba kita refresh. Ini sudah ada ya jumlah yang dibayar. Jumlah yang dibayar ini, bukti pembayarannya baru kita buat link saja. Kalau bukti pembayarannya kita buat pakai Ahref saja ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini nih bukti bayarnya. Kita buat icon lihat bukti bayar. Jadi kita linkkan dia ke storage model bukti pembayaran. Ini namanya bukan bukti pembayaran tapi bukti bayar. Ini berarti bukti bayar. Targetnya blank ya sudah. Jadi kalau dia klik harusnya ini muncul seperti ini. Nah, ini ada yang salah. Kayaknya gini. Mana ada gambarnya? Kita pakai salah aja, bukan pakai aset nih. Ini tidak bener GitHub-nya ya. Dia pakai storage URL model bukti bayar. Oke, kita coba refresh. Sorry, storage not found. Salah ketik saya. Storage. Oke, dia klik, ini muncul buktinya. Kemudian ini jumlah yang dibayar ini harusnya di atasnya tuh ada jumlah tagihan lagi, atau jumlah total tagihan. Jumlah total tagihan tadi dapatnya dari tagihan details, sum, jumlah biaya. Ini sama kayak yang di atas tadi ya. Oke, ini jangan dia lihat nih, jumlah total tagihannya 225.000, jumlah yang dibayar 225.000. Ini berarti udah benar gitu maksudnya. Jadi si operator udah lihat di sini. Kemudian baru metode pembayaran boleh kita tampilkan di sini di bawahnya ya. Oke, metode pembayaran itu kayaknya di informasi pembayaran ini. Oke, di sini metode pembayaran ini berarti metode bayar. Kita lihat di sini metode pembayaran. Aduh, ini tidak konsisten ya. Harusnya sama metode pembayaran. Oke, kemudian di bawah status konfirmasi. Jadi dia bayar transfer, tanggal bayarnya ini, jumlah total tagihannya ini, jumlah yang dibayar ini. Bukti pembayarannya juga ini. Nah, kemudian berikutnya itu yang terakhir baru status konfirmasi. Status konfirmasi itu copy saja sama. Oke, status konfirmasi. Di sini berarti kita hapus model status konfirmasi. Oke, berarti ini belum dikonfirmasi, udah benar. Baru status pembayaran. Status pembayarannya nih kayaknya di bagian atas nih boleh ya. Jadi si operator tuh lihat nih, tagihannya ini, si yang ditagih ini bank dia ngirim lewat bank ini sebenarnya kiri kanan boleh nih ya. Kalau mau lebih supaya dia tidak terlalu banyak ke bawah. Kemudian di sini ada status konfirmasi. Di bawah status konfirmasi kita tambahkan status pembayaran. Status pembayaran diambil dari tagihan, kemudian get status, saya lupa nih namanya. Kita lihat nih di tagihannya. Kemarin kita ada buat fungsi namanya get status tagihan wali. Di sini get status tagihan wali. Oke, belum dibayar karena dia belum dikonfirmasi. Udah, tinggal kita buat tombol di bagian bawah sini. Boleh pakai Ahref seperti ini. Oke, kita buat konfirmasi pembayaran ini.
sini kita buat kelasnya BTN primary. Oke, udah selesai. Kita kasih MT3. Udah, nanti si operator tinggal mengklik konfirmasi pembayaran. Nanti dia akan mengupdate statusnya dari belum menjadi sudah. Kemudian dia akan mengubah tagihan dari baru menjadi, atau dari belum bayar menjadi lunas, kayak gitu ya. Nanti di video berikutnya kita akan buat seperti itu. Ini kayaknya kurang tepat juga nih. Kalau mau dimodif silahkan saja ya, tidak ada masalah. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ada informasi tagihannya, informasi siswanya, informasi bank pengirimnya, kemudian informasi bank tujuan transfer, kemudian pembayarannya. Ini bukti bayarnya, seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.